Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di taman surga. Dan ini adalah taman surga. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Maka para sahabat heran, bagaimana seseorang masih dalam perjalanan kehidupan dunia diperintahkan untuk singgah di taman surga. Perintahkan untuk singgah di taman surga. Karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berkaitan dengan apa itu taman surga? Wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Hilaqul dzikr, majlis yang di dalamnya terdapat mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah zikir yang sangat agung. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Min a'zamil ibadah. Bahkan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Wa min afdhalil ibadah, dan ibadah yang paling afdal. Karena dengan ilmu seseorang akan dapat berada di atas ibadah yang benar. Dengan ilmu seorang hamba dapat beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika berada di majelis ilmu, maka hendaknya berada di atas kesungguhan, mujahadah. Berada di atas ketulusan, mengharapkan kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita Mal kitab Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita ada di bab berapa? Kita berada di dalam bab 19. Di bab 19 berapa hadis sudah dibaca? Ya? Ada 3 hadis. Ya. Siapa sahabatnya pada hadis yang pertama? Ya. Kemudian yang kedua Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang hadis yang berikutnya berarti hadis yang keempat di dalam bab ini. Bab apa itu? Baik. Bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal.
Baik, sudah berlalu beberapa faedah ya, dari 3 hadis yang telah kita sebutkan. Baik, kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Qala haddatsana Abu Rabi'. Ya. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far. Qala akhbarana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza mata al-'abdu inqata'a anhu 'amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yunfa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Kata beliau telah menceritakan kepada kami, Abu Rabi' telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini an abi atau an abu? An abi atau an abu? Ya. Setelah an abi. Kenapa? Hah? Harful jar. Ya. Karena ada huruf jar, an abi. Abi ini termasuk apa ini? Hah? Asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Ya. Sudah lewat, ada pelajaran bahasa Arab kan? Ya. Asmaul khamsah marfu dengan apa? Asmaul khamsah marfu dengan apa? Marfu dengan waw. Mansub dengan alif. Majrur dengan ya. Ya, karena itu abuka. Kemudian apa? Abaka, abika. Ya. Kalau dikatakan asma al-khamsah berarti isim-isim yang jumlahnya berapa? 5. Apa saja itu? Abuka, terus akhuka, kamuka, fuka, dzumalin. Ada 5 asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Taib. Karena yang marfu asalnya itu dengan apa? Dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Majrur dengan kasrah. Ya, jadi fathah punya teman-teman. Ya, kemudian kasrah punya teman. Demikian juga dhammah juga punya teman-teman. Jadi bukan cuma kita yang punya teman, harokat juga punya teman. Ya. Fathah yang biasa disebut di sebagian tempat dengan apa? Rate. Karena itu ada orang mengaji biasanya alif rate a, alif rawai, alif dalekang u. Ya kan? Walaupun sebenarnya alif itu dia tidak menerima harokat. Ya. Kalau menerima harokat berarti bukan alif, tapi huruf hamzah. Ya kan? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, alif tidak bisa berada di awal kalimat. Ya, tidak bisa berada di awal sebuah kata. Dia hanya bisa di tengah atau di akhir. Adapun huruf hamzah bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Hamzah ada berapa huruf hamzah? Jenis-jenisnya ada berapa? Ada hamzatul qat'i. Ada hamzah apa lagi? Hamzatul wasl. Kemudian hamzatul asliyah. Ya kan? Ada hamzatul wasl, ada hamzatul qat'i, ada hamzah al-asliyah. Ya. Ini penting ya berkaitan dengan huruf. Karena saya memang sengaja antum maju jadi imam supaya dilihat bagaimana penyebutan huruf, bagaimana sifat-sifat huruf itu. Iya. Bagaimana makhrajnya. Antum ketika menyebut misalnya Rabbil alamin, ini akan merubah maknanya. Karena asalnya di harfil ain. Harfil ain fi wasatil halq, di tengah tenggorokan. Iya kan? Alamin. Alamin alam semesta. Kalau alamin orang-orang yang sakit. Kalau antum baca Rabbil alamin berarti Tuhannya orang-orang yang sakit.
akhirnya membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbil alamin. Kayak itu perbaiki dalam menyebut huruf. A dengan A itu berbeda. Berbeda dari si makna. Misalnya ala dengan ala itu kan berbeda kan? Ala di atas. Kalau ala ya kan tidakkah? Ya kan berbeda dari sisi makna. Ya, karena itu penting ya. Sambil untuk mengaji sambil belajar memperbaiki bagaimana menyebut huruf, kemudian memahami berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Ya, dengan sifat-sifat huruf. Seperti ketika antum membaca Rabbil alamin. Di sini kan ada huruf lam. Lamnya disukun. Lam disukun, di antara sifat huruf lam apa? Sifatnya adalah tawassut atau bainiyah. Iya. Dia pertengahan baina syiddati war rakhawah. Ya kan? Antara syiddah dan rakhawah. Kalau syiddah apa itu? Ya. Manu jarayani saut, ya kan? Tertahannya aliran suara. Kemudian lawannya apa? Rakhawah. Apa itu? Jarayan as-saut, mengalirnya suara. Adapun ya, salah satu dari sifat lam apa? Bainiyah, tawassut. Baina syiddati war rakhawah. Antara syiddah dan rakhawah. Sebagian tertahan, sebagian mengalir. Antum kenal dengan keran air. Antum tahu keran air? Keran air itu kalau ditutup secara sempurna mengalir atau tidak? Itu gambaran sifat syiddah. Ya, kalau dibuka secara sempurna mengalir atau tidak? Itu gambaran sifat rakhawah. Kemudian kalau dibuka setengah, sebagian tertahan, sebagian mengalir. Itulah ya gambaran sifat apa? Bainiyah atau biasa disebut dengan tawassut. Ya. Karena itu jangan dibaca Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya. Tapi sebagian tertahan, sebagian mengalir. Rabbil alamin. Ya, sebagian tertahan, sebagian mengalir. Demikian seterusnya. Ya. Baik. Itu penting juga ya diingatkan. Karena banyak orang-orang yang sudah hafalannya 30 juz, tapi ternyata dia lepas dari sisi ini, dari sisi makhraj dengan sifatnya. Ya. Banyak yang hanya melalui 4, mengenal huruf, merangkai huruf, ya. Kemudian mempelajari tajwid, kemudian apa? Memperindah suaranya. Ya. Ada yang lebih rendah lagi dari itu, mengenal huruf, merangkai huruf, kemudian memperindah suara. Ini yang paling banyak rusaknya. Ya, yang 4 saja masih kurang, apalagi kalau dia melalui hanya 3. Ya. Kalau yang melalui 4 berarti yang kurang berapa? Hah? Kalau melalui 4 berarti masih ada yang kurang atau tidak? Kurang. Apa yang kurang? Makhraj. Ya, makhraj dengan sifat. Ya, makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Tapi itu penting ya, antum juga pelajari ya, supaya bacaannya ya, bisa sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tidak merubah dari makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Antum baca misalnya la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau antum baca la'allakum tashkurun, kan mirip kan? Tashkurun, tashkurun bersyukur, tashkurun mabuk. Mau jadi pemabuk atau menjadi hamba yang bersyukur? Iya. Nah, dari sisi makna akan berubah ketika keliru di dalam menyebut huruf-huruf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Abi Hurairah ti atau ta? An Abi Hurairati atau Abi Hurairata? Kenapa ta? Kan Abu mudhaf, iya kan? Iya. Sementara setelah mudhaf harus apa? Mudhafun ilaih. Iya. Mudhafun ilaih. Terus kenapa di sini Hurairata? Hurairata atau Hurairati? Kenapa? Mamnu minas sarf. Iya. Dia adalah termasuk dari isim yang dilarang dari tanwin.
Ya, jadi di sini adalah al-alamiyah ma'a ta'nis. Ya kan? Jadi seluruh nama dari nama-nama orang, baik laki-laki ataupun nama perempuan yang ada tak marbutohnya. Antum tak marbutoh kan? Itu yang bundar-bundar itu biasa berdiri sendiri atau biasa berada di akhir sebuah kata. Ya, nama-nama yang ada tak marbutohnya itu dilarang dari tanwin. Kalau itu memang asalnya adalah nama orang. Ya, kalau asalnya nama orang. Seperti Khadijatu, Fatimatu, tidak boleh Fatimatun, tidak boleh. Muawiyatu, Muawiyah nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Hamzatu, ya kan? Hamzah. Jadi di sini dilarang dari tanwin. Kalau dia termasuk isim yang dilarang dari tanwin, maka majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan fathah. Ya, niyabatan anil kasrah. Li'annahu ya ismul ladzi la yansarif. Ya. Merajaah sedikit antum. Baik, siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sar ad-Dausi al-Yamani. Baik, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu," ya, apabila seorang hamba meninggal, ya, di sebagian riwayat idza matal insan, di sebagian riwayat. Di dalam riwayat ini idza matal 'abdu. Ya. Ini lafaz dalam lafaz Muslim ya, dalam lafaz riwayat Muslim. Idza matal 'abdu inqata'a anhu amaluhu. Apabila seorang hamba meninggal maka terputuslah amalannya. Terputus amalannya karena seorang yang meninggal sudah tidak bisa lagi melakukan amalan. Ada orang yang sudah meninggal pergi sholat? Hah? Ada orang yang meninggal pergi sholat? Iya, tidak bisa. Apalagi mau kembali kepada keluarganya, ketuk-ketuk pintu. Iya. Kadang terjadi sebagian orang karena keluarganya kembali sekian hari kembali. Iya, menjenguk keluarganya. Baik. Maka terputus amalannya. Illa min thalathin, kecuali 3 yang terus mengalir. Sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ya, seperti seorang yang membangun masjid. Ya. Ini termasuk sedekah yang terus mengalir. Ya. Masjid digunakan untuk beribadah, melakukan ketaatan. Ya. Karena itu seorang yang bersedekah dia harus pandai melihat dari sedekah yang dia keluarkan, ini dari sisi manfaatnya, kemudian dari sisi keutamaannya mana yang lebih besar. Aw ilmin yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ada ilmu yang tidak bermanfaat kalau begitu, ya kan? Ada ilmu tapi tidak bermanfaat. Karena yang diinginkan di sini adalah al ilmu ya yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kapan ilmu itu bermanfaat? Ya, ketika ilmu itu diamalkan. Ketika ilmu itu diamalkan. Karena itu diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala anhu di dalam syarah kitab Hilyatut Thalibil Ilm. Ya. Seorang yang berada di atas manfaat terhadap ilmu adalah seorang yang menuntut ilmu, kemudian apa? Setelah menuntut ilmu dia amalkan. Kemudian setelah diamalkan, kemudian diajarkan minimal kepada keluarga. Ingat ya, dipelajari, diamalkan, diajarkan. Karena kadang sebagian orang hanya mempelajarinya, mengajarkan, kemudian tidak mengamalkan. Ini dapat menjadi sebab ya, sulit dirinya untuk berada di atas nilai-nilai keikhlasan. Karena ketika seorang tidak beramal, ini adalah perkara yang melahirkan kesombongan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Mas'ud yang sering kita sebutkan dari kalimat Ibnu Mas'ud yang diterangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair. Baik, ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi sebab apa? Seorang berada di atas jenjang khasyah. Ya. Seorang ketika sampai pada jenjang khasyah, maka dia akan sampai pada jenjang muraqabah. Dan jenjang muraqabah
dia akan sampai pada jenjang khafdul janah. Ya, khafdul janah, yaitu senantiasa berada di dalam ketawaduan. Ya, kalau seorang hamba berada di atas ketawaduan, maka akan hilang ya khuluyala wal kibriya, akan hilang keangkuhan dan kesombongan. Ya, ketika seorang tidak berada di atas ketawaduan, ini dapat menjadi sebab keangkuhan dan kesombongan itu akan ada pada diri seseorang. Angkuh, sombong. Kalau tidak disapa, tidak mau menyapa. Ya. Karena itu diantara raunaqil ilm yang diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ya, perintahkan terhadap seluruh para penuntut ilmu, ya, ada hal bi raunaqil ilm, dalam mereka itu berhias dengan apa? Dengan pesona ilmu, ya, sehingga ucapannya, perbuatannya, tindakannya semuanya berada di atas ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara dari perkara yang penting berkaitan dengan ilmu. Karena banyak orang yang punya ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu Rasulullah SAW setiap hari meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dia di sini ilmu yang bermanfaat. Ya, karena itu juga beliau mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini selalu diminta. Ya. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat dan memohon perlindungan agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Baik. Ikhwanuddin azani wa azanakumullah. Kemudian awaladin salihin yad'ulah, atau seorang anak yang saleh. Dan di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW di antara tanda seorang anak itu adalah anak yang saleh, yaitu seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sekarang kita masuk enggak? Iya. Kita ingat diri kita. Kita termasuk dari orang yang memperbanyak doa kebaikan untuk orang tua atau tidak? Karena banyak kadang sebagian anak, ya, jangankan doa untuk dirinya, ya, doa untuk dirinya, ya, doa untuk orang tuanya saja, ini adalah perkara yang selalu terlalaikan. Ya. Doa untuk anak-anaknya, doa untuk istrinya, ya, dan seterusnya. Maka doa ini adalah perkara yang agung. Doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang berpaling dari doa. Apa ayatnya? Ayatnya apa itu? Hah? Tentang orang yang berpaling dari doa. Sambung ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Lihat ya, orang-orang yang menyombongkan dari berdoa kepada aku. Iya. Maka saya akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Ya. Nah, itu jangan sampai seorang hamba merasa dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata doanya saja berada di atas kemalasan. Ya. Karena tanda sebagai anak yang baik, sebagai anak yang benar-benar berada di atas kesalehan adalah seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sekarang kita termasuk orang yang banyak berdoa akan orang tua atau tidak? Ya. Karena itu berusaha untuk menjadi anak yang saleh, tidak menjadi anak yang salah. Ya. Jadi anak yang saleh. Memperbanyak doa kebaikan untuk orang tua. Baik, maka ada 3 di sini, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya. Baik, dan di sini juga terdapat faedah yang bahwasanya, ya, seorang yang menginginkan pahala terus mengalir, ya, ketika dia meninggal maka dia berusaha untuk mendidik anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh.
Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan apa? Kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak itu, ya, setiap anak tidaklah ia dilahirkan kecuali berada di atas fitrah, di atas fitrah keislaman, berada di atas fitrah keimanan. Ya. Maka orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, anaknya menjadi Nasrani, anaknya menjadi Majusi. Maka di sini orang tua dapat menjadi sebab kebaikan untuk anak, dan orang tua dapat menjadi sebab kerusakan untuk anak. Kalau orang tua menjadi sebab kebaikan, maka dia akan mendulang kebaikan bahkan sampai datangnya kematian. Ya. Tapi ketika orang tua menjadi sebab kerusakan, maka ia pun akan menanggung akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka adalah tanggung jawab orang tua untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Ya, menjaga diri dari api neraka. Nah, ini ada rincian-rincian tersendiri berkaitan dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pembahasan tersendiri. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan di sini di dalam bab ini, kata beliau, qala haddatsana Yasaratu bin Safwan. Iya. Qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Safwan. Safwan ini ada alif dengan nun. Safwan berarti Ibnu Safwa apa? Safwa ni na nu. Hah? Safwani. Yakin? Hah? Safwa. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para jamaah ya. Ada bilang Safwani, ada bilang Safwana. Iya, karena setelah ibn itu pasti, ya, setelah ibn pasti apa? Majrur sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih. Sebagai mudhofun ilaih. Cuman masalahnya di sini Safwan. Ya, fihi ziyadah al alif wan nun. Ya, di akhir ada tambahan alif dan nun. Ya, berarti di sini al alamiyah ma ziyadati alif wan nun. Nama yang ada tambahan alif dan nun. Seperti Utsman, Salman, iya kan? Itu yang terakhirnya ada huruf alif dan nun. Ya, kalau ada huruf alif dan nun, kalau dia adalah nama, demikian juga kalau sifat seperti sakran, ya kan? Ghadban, itu adalah sifat. Ya. Sifat yang akhirnya terdapat alif dan nun, demikian juga nama yang terdapat alif dan nun, maka dilarang dari tanwin. Maka di sini Ibnu Safwana ni atau nu? Safwana. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansharif. Iya, karena dia adalah isim yang dilarang dari tanwin. Isim yang dilarang dari tanwin marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Iya. Kalau jamak muannats salim, marfu dengan jamak muannats salim. Hah? Masih yang awal-awal ini, jamak muannats salim marfu dengan hah? Ayo. Masih pelajaran awal-awal ini. Marfu dengan jamak muannats salim. Marfu dengan ayo. Marfu dengan apa? Jamak muannats salim. Marfu dengan alif. Marfu dengan dhamma.
Ya. Mansub dengan jamak muannas. Hah? Dari mana antum dapat pelajaran dari mana? Jamak muannas itu ada ya-nya di situ. Hah? Mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Yang mansub dengan kasrah hanya pada jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dengan dia, majrur dengan dia. Ya. Kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Jamak ya, yang jenisnya laki-laki selamat. Kenapa? Jamak laki-laki selamat. Ya. Kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Kenapa salim dia? Kenapa selamat dia? Hah? Karena ada bentuk tunggalnya, ada bentuk mutsananya. Ya tidak? Muslimun, mutsananya apa? Muslimani, muslimaini. Jamak mudzakkar salimnya muslimuna, muslimina. Iya. Kalau isyrun berapa? 20. Ada isyrun, ada isyrin, ada wawu dan nun, ada ya dan nun. Tapi di jamak mudzakkar salim atau bukan? Bukan, karena dia tidak memiliki bentuk tunggal, tidak memiliki bentuk mutsanna. Karena itu dia hanya mulhaq, hanya mengikut pada jamak mudzakkar salim. Iya. Iya. Baik. Kami sampai situ ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim dari Amr. Ada ain, mim, ra. Kemudian ada wawu. Sekarang kalau ada ain, mim, ra, biasanya dibaca apa nih? Ada huruf ain, mim dengan ra. Apa bacanya? Hah? Umar. Yeah. Kalau ain, mim, ra, kemudian wawu, apa bacanya? Hah? Apa? Ain, mim, ra, waw. Apa bacanya? Amr. Iya, Amr. Karena di sini Amrin, kemudian ada waw, Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Iya kan? Amr. Baik. Dari Ikrimah, an Ikrimata, kan? An Ikrimata. Ikrimah ada tak marbutah. Bukan an ikrimati, an ikrimata. Ani bin Abbasin. Nah, Abbasin ini nama Arab, maka majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam yusi." Sesungguhnya ibuku meninggal dan tidak memberikan wasiat. Tidak memberikan wasiat. Iya. Kemudian dia mengatakan, aya afa yanfa'unaha, ya, an atasaddaq anha. Apakah kira-kira bermanfaat kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Sekarang orang tua meninggal, dia bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira hal tersebut adalah perkara yang sampai atau tidak? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan na'am, bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang bermanfaat. Hal tersebut adalah perkara yang bermanfaat. Iya, maka ini adalah perkara yang sampai. Isya jam berapa? Sana jamnya mati itu. Jam 7 lewat 9. 2 menit lagi. Ini belum saya jelaskan ya. Ayo habis waktunya. Tapi antum pahami dulu maknanya. Baik. Karena waktunya sisa berapa menit lagi. Sekarang kita masuk pada sesi antum ditanya. Ya. Siapa? Antum yang di belakang, bawa sini bukunya. Antum yang hitam. Surah. Baik, mulai dari mana ini catatannya? Ini saja.
Santri. Santri. Baik. Tadi di antara faedah yang kita sebutkan dari pembahasan hadis ini, mungkin kalau berkaitan dengan terputus amalnya, antum tahu semua, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh. Saya akan tanya di antara faedah yang kita sebutkan tadi tentang Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah marfu dengan antum coba. Antum kelas berapa di sini? Ya? Kelas 1 SMP. SMP-nya tadi di sini. SMP-nya di sini. Berarti 3 tahun di sini. Berarti sekarang masuk ke 4. Ya. Asmaul Khamsah marfu dengan belajar bahasa Arab kan? Di sini belajar bahasa Arab. Iya. Asmaul Khamsah marfu dengan doma. Tidak marfu dengan apa? Ayo siapa yang bantu? Ayo, antum ini belakang. Asmaul Khamsah. Ayo sekalian berdiri segini. Temani. Antum bisiki biar dia yang menjawab. Ayo bisiki. Ayo. Marfu dengan waw. Mansub dengan alif. Mansub dengan alif. Kemudian majrur dengan ya. Majrur dengan ya. Antum bersambung. Estafet. Bagi ya. Bagi sama teman. Ya, sama-sama. Coba antum sini. Sini kan, mana buku catatannya? Iya. Mana catatannya? Kelas berapa ini? Kelas 2 SMP. Belajar bahasa Arab juga. Ya. Kelas 1 SMP belajar bahasa Arab atau tidak? Belajar. Kitab apa dipelajari? Hah? Durusul Lughah Al-Arabiyah. Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Iya. Sudah selesai durusul lughahnya? Pelajaran berapa? Pelajaran 10. Ya, pelajaran 10. Pelajaran 10 itu sudah masuk pada pembahasan di awalnya tentang mubtada khabar. Sudah pernah pelajaran mubtada khabar? Sudah masuk itu masih di awal-awal pembahasan. Ya. Dzalika hajarun. Ya kan, itu kan mubtada khabar itu. Sekarang pertanyaannya, apa itu mubtada? Apa yang dimaksud mubtada? Ya. Kabar. Apa? Hah? Kalau mubtada pasangannya khobar. Kalau ada mubtada ada khobar. Apa itu mubtada? Ada yang bisa bantu? Bagian sini ada yang bisa bantu? Hah? Bagian sini ada yang bisa bantu? Ayo bagian sebelah kiri. Sebelah kanan yang bagian belakang. Hah? Hah? Kalimat. Hah? Mubtada? Oh, kalimat. Di mana tempatnya ini mubtada ini? Kata yang berada di awal sebuah kalimat dan dia adalah isim. Tidak selalu isim isyarah, banyak isim. Jadi isim yang berada di awal kalimat itulah mubtada. Ya kan? Apakah isim apa namanya, isim isyarah, ya, atau isim berkaitan dengan kata benda, kata sifat, penamaan dan seterusnya. Baik, betul.
Bagi sama saya yang bantu tadi ya. Baik, ini coba sini. Baik, mana catatannya? Tadi sudah kita sebutkan dua hadis. Siapa sahabat hadis yang pertama kita sebutkan dan siapa hadis yang kedua? Siapa sahabatnya? Yang pertama, siapa sahabatnya? Ya? Siapa sahabatnya? Man sahabiu? Abu Daud. Hah? Siapa sahabatnya? Ya? Man sahabi wa man akhraja. Sahabiunya saja yang ditanyakan. Siapa sahabatnya? Di hadis pertama yang kita sebutkan. Ya? Abu Hurairah. Hadis yang kedua. Masyhur namanya. Ya? Siapa hadis yang kedua? Yang pertama sudah Abu Hurairah. Hadis yang kedua? Antum. Ayo la tandur ilal kitab. Jangan lihat buku, la tandur ilal kitab. Ya. Ya? Yasar bin Safwan. Sahabatnya hadis yang kedua. Ya? Abi Abbas. Ayo antum siapa? La tandur ilal kitab, jangan lihat buku. Ayo siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Baik, bagi ya sampai yang jawab. Baik, ikhwanu fiddin azani wa jazakumullah. Ya. Perhatikan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran ya. Ya. Jadi saya bukan cuma tanya pelajaran yang kita baca di sini. Antum pelajaran di sekolah juga antum saya tanya. Jadi bagaimana pelajaran antum di sekolah? Antum di sini ada SMP, ada SMA. Ya. Jadi antum harus rajin murajaah pelajaran-pelajaran yang ada di taklim, kemudian pelajaran-pelajaran antum di sekolah. Pelajaran tiap hari di sini antum harus murajaah. Karena sewaktu-waktu juga saya tanya insyaallah. Kalau saya ingat. Ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas sunnah, mengokohkan kita di atas tuntunan Rasulullah SAW sampai datangnya kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.